Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 1 Desember 2022, hari biasa pekan pertama dalam masa Advent, bertepatan dengan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, martir Indonesia. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai dengan 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudari yang terkasih, ada sementara orang jika berdoa begitu panjang dan bertele-tele, serta didoakan dengan suara lantang. Kiranya boleh dipertanyakan, apakah orang yang bersangkutan sungguh berdoa atau menghafalkan kata-kata yang indah? Berdoa berarti berkomunikasi atau berwawancara dengan Tuhan, entah secara pribadi atau bersama. Deus semper maior est. Tuhan senantiasa lebih besar. Maka siapapun yang sungguh bertemu atau bertatap muka tanpa berkata-kata apapun dan hanya hadir di hadiratnya, pasti akan dipengaruhi atau dikuasai karena Tuhan Maha Segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, dipengaruhi atau dikuasai oleh Tuhan, mau tidak mau harus mentaatinya serta melaksanakan apa yang menjadi perintah atau kehendaknya. Keunggulan hidup beriman atau beragama terletak dalam penghayatan atau pelaksanaan, bukan dalam kata-kata atau omongan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian sabda Yesus hari ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika berada di hadirat Tuhan, bertatap muka dengannya, pertama-tama dan terutama hendaknya mendengarkan, bukan mendengar saja. Mendengarkan butuh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mampu mendengarkan dengan baik. Ingatlah dan hayatilah bahwa iman muncul dan tumbuh berkembang dalam dan melalui pendengaran. Bayi di dalam rahim ibu telah dapat mendengarkan, dan apa yang ia dengarkan akan membentuk kepribadiannya. Untuk menjadi terampil dalam mendengarkan kehendak dan perintah Tuhan, kiranya kita dapat melatih diri dengan mendengarkan sesama dan saudara-saudari kita. Jika kita tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh sesama kita, maka kita tidak akan mampu mendengarkan apa yang disabdakan atau diperintahkan oleh Tuhan. Marilah kita renungkan dan hayati sabda ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Memelihara berarti apa? Melaksanakan atau menghayatinya. Itulah orang beriman sejati. Saudara-saudari yang terkasih, beriman kepada Tuhan berarti berani mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga memiliki cara hidup dan cara bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, serta hidup dan bertindak dengan rendah hati dimanapun dan kapanpun. Dengan semangat iman, ia hidup bersama, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tuhan senantiasa hidup dan berkarya di mana-mana atau dalam seluruh ciptaan-ciptaannya, tiada henti, terus-menerus. Maka sebagai tanda bahwa kita sungguh beriman, kiranya dapat mendengarkan dan menikmati karya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya, terutama dalam diri manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citranya. Dengan kata lain, saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk saling mendengarkan, mempercayai, atau mengimani. Jauhkan aneka kecurigaan atau keraguan terhadap sesama dan saudara-saudari kita. Para pemimpin atau atasan hendaknya menjadi teladan dalam hal saling mendengarkan dan mempercayai ini, antara lain mendengarkan dan mempercayai bawahan atau anggota-anggotanya. Berilah kebebasan kepada bawahan atau anggota untuk mengerjakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dengan kreatif dan dinamis. Dan pada waktunya kita mohon laporan atau evaluasi. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita usahakan dan perdalam keutamaan saling mendengarkan dan mempercayai dalam kehidupan bersama kita dimanapun dan kapanpun. Tentu saja terutama dan pertama-tama di dalam keluarga yang menjadi dasar hidup bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku pendengaran yang baik akan sabda-Mu, karena dalam firman-Mu memuat apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga aku sungguh dapat menjadi orang yang bijaksana, yang menjalankan apa yang Kau inginkan dariku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.